Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Tengoku Damyakyo di part pertamanya. Di salah satu tempat yang disebut sebagai surga, terdapat banyak anak-anak yang tinggal di tempat itu. Salah satunya adalah Minihime dan Tokio. Sebelum masuk ke dalam kelas untuk belajar, Minihime memberitahu Tokio kalau akan diadakan sebuah tes. Dan benar saja, ketika masuk ke dalam kelas, ternyata guru mereka langsung memberikan tes. Saat sedang melakukan tes, Tokio mendapatkan pesan yang menanyakan apakah ia ingin keluar atau tidak. Sementara itu, di tempat lain, terdapat dua remaja yang sedang menyusuri kota yang telah hancur. Mereka adalah Maru dan Kiruko. Saat itu, mereka berdua sedang mencari tempat yang dinamai orang-orang sebagai surga. Dan Kiruko merupakan orang yang ditugaskan untuk menemani Maru mencari tempat tersebut. Mereka kemudian sampai di sebuah rumah yang sepertinya belum pernah didatangi. Saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan sepasang manusia yang telah mati. Yang diperkirakan oleh Kiruko, sepasang manusia itu mati karena kelaparan. Lalu mereka pindah lagi ke rumah selanjutnya untuk mencari makanan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah apartemen yang memiliki makanan kaleng. Kiruko kemudian memasak rumput liar dan mencampurkannya dengan makanan kaleng itu. Setelah memakannya, ternyata makanan tersebut terasa sangat pahit. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat surga itu. Namun di tengah kota, mereka dihadang oleh beberapa orang. Kiruko langsung mengeluarkan senjata lasernya. Orang-orang itu pun tak berani melawannya sebab Kiruko memiliki senjata. Akan tetapi, salah satu teman mereka menganggap kalau pistol itu hanyalah mainan, sehingga mereka akhirnya berusaha menangkap Kiruko dan Maru. Maru ternyata memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus. Ia pun bisa melawan orang-orang tersebut dengan mudah. Namun ketika teman dari orang-orang itu ingin menyerang lagi, Kiruko langsung saja menembak mereka sehingga membuat mereka semua tak berani lagi untuk menyerang. Setelah itu, Maru dan Kiruko pergi ke markas orang-orang itu. Kiruko kemudian menanyakan tempat yang dikatakan sebagai surga. Salah satu orang itu mengatakan bahwa ia pernah mendengar sebuah tempat yang dinamakan sebagai surga tomat. Ia kemudian menunjukkannya kepada Kiruko dan Maru. Di sisi lain, Tokio yang sudah melakukan tes menanyakannya kepada Minihime mengapa ia bisa tahu kalau akan ada tes yang diberikan. Menurut Minihime, ia juga tidak tahu dan mungkin saja itu hanya firasatnya saja. Minihime lalu membawa Tokio ke dinding tempat itu. Minihime memberitahu Tokio bahwa ia yakin ada dunia di balik dinding tersebut. Menurut firasatnya, akan ada dua orang yang datang membantunya keluar dan salah satunya mirip seperti Tokio. Tokio pun terus memikirkan perkataan dari Minihime, hingga akhirnya ia tak bisa tertidur dan keluar dari kamarnya. Pemilik dari tempat itu kemudian menegur Tokio karena berada di luar kamarnya. Tokio lalu menanyakan apakah memang benar ada dunia luar. Pemilik tempat itu kemudian mengatakan bahwa memang benar kalau ada dunia luar. Namun, dunia luar merupakan neraka, tempat hidup bagi para monster. Sementara tempat mereka sekarang ini adalah surga. Maru dan Kiruko terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang layak huni. Yang mana ternyata pemilik rumah itu masih ada, yaitu Akagawa. Rumahnya terlihat bersih dan layak huni karena ia selalu menyewakan kamarnya yang ada di rumah itu kepada orang-orang yang datang ke tempatnya. Karena sudah kelelahan dan butuh istirahat, mereka berdua pun menyewa kamar di rumah itu. Maru dan Kiruko akhirnya mandi membersihkan badannya setelah beberapa hari tidak mandi. Setelah itu, mereka bertiga kemudian makan bersama. Akan tetapi, setelah makan, Maru dan Kiruko langsung merasa sangat kelelahan. Mereka berdua pun langsung tertidur. Lalu, Kagawa pun mulai mengambil senjatanya dan menyiapkannya. Tiba-tiba, seekor monster burung tanpa kepala mendatangi Kagawa. Di sisi lain, Kiruko yang sudah tertidur
kini terbangun karena mendengar suara monster pemakan manusia. Ia kemudian membangunkan Maru dan pergi memeriksanya. Kiroko pun menyadari bahwa Kagawa sengaja memberikan mereka obat tidur. Mereka lalu menemukan Kagawa yang sedang mencari monster itu. Hingga Maru dan Kiroko juga akhirnya menemukan monster itu dan mencoba melawannya. Kiroko berhasil mengenai salah satu sayap dari monster itu dengan menggunakan senjata lasernya. Lalu ketika mereka akan menghancurkan sayapnya yang lainnya, tiba-tiba Kagawa datang menghentikan mereka. Ia mengatakan kalau monster itu adalah anaknya. Kiroko akhirnya tahu kalau anak Kagawa sepertinya sudah dimakan oleh monster itu, dan Kagawa sengaja memberikan mereka obat tidur dengan maksud melindungi monster tersebut. Namun saat Kagawa sedang berkomunikasi dengan monster itu, tiba-tiba saja monster itu menyerang Kagawa dan memakannya. Hal itu membuat Maru sangat marah dan akhirnya menghabisi monster itu menggunakan kekuatannya. Dengan menyentuh monster itu, Maru bisa masuk dan menghancurkan jantungnya. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan penginapan itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mencari surga, hingga mereka menemukan sebuah kota yang terendam banjir dan terpaksa harus menaiki rakit yang mereka buat untuk menyeberanginya. Lalu mereka akhirnya sampai di seberang. Kiroko menanyakan apa sebenarnya tugas dari Maru jika ia sudah sampai di surga. Maru kemudian menjelaskan misinya untuk pergi ke tempat bernama surga. Ia diperintahkan agar menyuntikkan sebuah benda yang diberikan kepadanya. Ia harus menyuntikkan benda itu kepada orang yang mirip dengannya. Dan ia yakin kalau orang yang mirip dengannya itu pasti berada di surga. Ia juga diberitahu bahwa obat yang ia akan suntikan itu bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu para warga dari tempat itu datang menghampiri mereka. Kiroko menjelaskan bahwa ia datang di tempat itu karena diberitahu bahwa tempat itu adalah surga tomat. Karena dianggap bukan kawanan penjahat, mereka berdua pun diizinkan masuk ke dalam desa itu. Mereka lalu dibawa oleh salah seorang warga untuk menemui pemimpin desa itu. Dalam perjalanan, orang itu menanyakan bagaimana cara mereka berdua menyeberangi banjir yang ada di kota. Kiroko mengatakan bahwa mereka membuat rakit agar bisa menyeberanginya. Hal itu membuat orang tersebut tertawa karena di tempat itu terdapat buaya muara yang bisa memakan mereka. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin desa itu. Ia menceritakan bahwa dulunya ia dan ayahnya saja yang berada di desa itu. Namun semakin lama jumlah mereka pun bertambah banyak. Mereka semua bukanlah orang-orang penting, melainkan hanyalah sekumpulan gelandangan. Lalu Kiroko menanyakan apakah desa mereka adalah tempat yang dinamakan sebagai surga tomat. Istri pemimpin desa menjelaskan memang dulunya di tempat mereka itu terdapat banyak tanaman tomat. Namun sekarang mereka sudah menanam banyak jenis sayuran lainnya. Setelah mendengar penjelasan dari pemimpin desa, Maru dan Kiroko merasa kalau tempat itu bukanlah surga. Orang-orang di desa itu juga tak ada yang kaget melihat kedatangan Maru, yang menandakan bahwa di desa itu tak ada orang yang mirip seperti Maru. Lalu tiba-tiba seseorang datang mengajak mereka untuk bergabung ke pesta. Akan tetapi mereka berdua menolak untuk berpesta. Hingga ketika orang itu akan pergi, Maru melihat sebuah logo di kardus, yang mana logo itu ternyata sama dengan yang ada pada senjata Kiroko. Menurut orang itu, kardus tersebut mereka dapatkan di Tokyo, sebab mereka selalu mengantarkan sayuran ke sana. Maru dan Kiroko akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo, sebab mereka sudah berjalan cukup jauh namun tak menemukan informasi apapun mengenai surga. Lalu saat di dalam kapal, Maru mengungkapkan perasaannya kepada Kiroko. Akan tetapi hal itu tak ditanggapi oleh Kiroko. Ia menjelaskan bahwa tubuhnya memanglah seorang wanita, tapi pemikirannya adalah seorang pria, sehingga menurutnya ia adalah seorang pria.